ini. Ini suatu penghormatan yang luar biasa buat kami dari Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, dan juga para asosiasi-asosiasi yang hadir hari ini. Karena tidak sering-sering Pak kami diundang ke istana, apalagi kalau bisa hadir bersama teman-teman, bukan saja dari Jakarta, ada dari Papua Barat Daya, Papua Barat, dari Kaltara, NTT, Aceh, dan lain-lain. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Presiden Prabowo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selain daripada Kadin Provinsi, asosiasi dan himpunan juga hadir pada hari ini untuk memperlengkap Kadin, karena esensinya Kadin adalah induk dunia usaha yang di dalamnya terdapat Kadin Provinsi dan juga asosiasi dan himpunan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekitar 1 tahun yang lalu kami diundang ke Hambalang oleh Bapak Presiden. Waktu itu kami hadir dengan baju loreng-loreng Pak, menuju kepada retret di Magelang. Kami diingatkan waktu itu bahwa dunia akan memasuki penuh gejolak. Perang akan segera terjadi dalam waktu dekat, bukan saja perang dagang, tapi juga perang fisik. Dan ternyata kami memakai loreng itu bukan saja untuk retret ke Magelang, tapi kami bersama dengan Bapak siap untuk memasuki peperangan dunia usaha. Kami menyadari, Bapak menyampaikan bahwa ketahanan energi itu penting, ketahanan pangan itu penting, dan ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi. Karena kemanapun kami pergi, setiap negara juga menghadapi tantangan yang sama. Bahkan Indonesia dalam keadaan yang lebih baik dilihat dari sisi pertumbuhannya selama 20 tahun 5%, inflasi yang juga under control. Bapak, ibu-ibu sekalian, kami melihat bahwa apa yang kita lihat di sini tidak mudah. Tapi ini juga merupakan the new normal. Bahwa dalam keadaan seperti ini, inilah yang mesti kita sikapi bersama. Dan kami izin Pak Presiden banyak keliling juga ke daerah untuk melihat kerjasama antara tentunya pemerintah daerah dan juga Kadin. Karena kami lihat korelasinya sangat positif. Ketika kami datang misalnya ke Maluku Utara atau ke Kaltara, Kalteng, NTB, ketika kerjasamanya sangat erat, bermitra strategis, pertumbuhannya juga sangat kuat. Dan yang menarik, pertumbuhannya itu tidak hanya datang dari APBN dan APBD, tapi dari kreativitas mereka semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Presiden yang kami hormati, Kadin ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, jadi sudah 39 tahun yang lalu. Esensinya Pak Presiden ada 2, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan Kadin adalah wadah dunia usaha. Nah, di dalamnya dijabarkan bahwa Kadin harus menjalankan amanah Undang-Undang Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945, di mana azas kekeluargaan, azas gotong royong, demokrasi, ekonomi, dan ekonomi kerakyatan itu dijunjung tinggi. Jadi itulah yang Kadin kedepankan Pak Presiden. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melihat data BPS, hampir 92% ekonomi di PDB itu datang dari konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan ekspor. Sehingga Kadin merasa terpanggil untuk berkontribusi di 92% ekonomi kita. Dan ini termasuk tentunya UMKM, koperasi, BUMN, BUMD, perusahaan besar, baik pusat maupun daerah. Oleh karenanya di sini hadir tentunya asosiasi-asosiasi yang terkait. Nah, kami kenapa Pak selalu kerja keras Pak Presiden dan juga optimis, karena kalau dilihat di logo Kadin itu memang di atasnya ada perahu Pak. Nah, perahu ini menandakan bahwa pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang bisa mengarungi segala macam tipe lautan. Dan juga di dalam logo tersebut ada bukan 1 kuda, 2 kuda Pak.
yang artinya kita mesti kerja keras, bau-membau untuk mendukung pemerintah. Dan tentu juga logonya Pak masih sama dari dulu adalah tabah jujur setia. Tabah jujur setia untuk siapa? Untuk merah putih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T. Dan ini kami fokuskan karena kami mengetahui bahwa berdasarkan riset UNICEF, setiap $1 juga menghasilkan 3-15 dolar multiplier effect. Selanjutnya juga Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, PKG. Nah, di sini bahkan kami meluncurkan buku white paper yang isinya Health is the New Wealth. Nah, di sini kami ketahui bahwa health itu adalah 670 triliun dan ini setiap Rp1 yang dikeluarkan bisa menghasilkan 2-3 rupiah. Dan selanjutnya adalah program pelindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran. Karena ada 208.000 PMI yang kami ingin melakukan sertifikasi dan pelatihan agar naik kelas. Karena jumlah daripada angka devisa yang bisa dicapai adalah nomor 4 sebanyak 17,1 miliar dolar. Dan ini sehabis besi baja, batu bara, dan sawit. Dan yang keempat adalah renovasi rumah tidak layak huni. Ini kami mulai dari awal bagaimana perumahan itu mempunyai suatu dampak yang luar biasa dan bisa menciptakan 19 juta lapangan kerja sehingga program 3 juta rumah memang kami dukung sejak awal. Pak Presiden, yang kami sadari ini semua kami rasakan sampai ke pelosok daerah yang Bapak nanti akan dengarkan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam program ekonomi yang Bapak Presiden canangkan. Dan juga sekarang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ada di 80.000 titik, kami melihat bahwa ini juga merupakan kesempatan kerjasama antara pemerintah dan Kadin, paling tidak dari sisi sertifikasi dan pelatihan, syukur-syukur bisa dalam sisi ekonomi atau perdagangan. Bapak, Ibu sekalian, Pak Presiden yang kami hormati, pertama-tama juga terima kasih Pak, bahwa kami diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan menteri-menteri Bapak. Mereka sangat sekali mendukung dan juga termasuk dalam upaya untuk diplomasi ekonomi luar negeri Pak. Pak Presiden bersama kami diberikan kesempatan untuk melakukan lawatan ke luar negeri yang tujuannya kalau dalam bahasa kami Pak Presiden adalah mencari lawan main. Mencari lawan main untuk berdagang, untuk berinvestasi dan berindustrialisasi. Dan di sini tidak heran apabila kita lihat dari 2041 triliun rupiah yang diinginkan untuk investasi di Indonesia, setengahnya sudah tercapai di setengah atau di semester pertama dan menghasilkan hampir 1,5 juta pekerjaan baru. Dan ini juga membuat kami membuat suatu lembaga di bawah Kadin, Kadin GEO, Kadin Global Engagement Office, yang tujuannya untuk menjadi project management dalam memastikan bahwa apa yang telah diperjuangkan pemerintah, baik FTA, Free Trade Agreement, SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dapat juga termaksimalkan. Dan juga setiap hari Jumat Pak Presiden, pada minggu kedua kami mengadakan suatu acara diplomasi dengan seluruh duta besar dan kami keliling dari kementerian ke kementerian untuk memastikan bahwa hubungan antara luar negeri dan juga kepada Kadin daerah dan asosiasi dapat berjalan dengan lancar. Bapak Presiden, perkenankanlah kami ingin sekali menyampaikan suatu inisiatif yang berjudul We Buy From Indonesia. Nah, ini adalah inisiatif yang bukan saja sebuah katalog, tapi ini adalah suatu platform teknologi dan juga perdagangan. Di mana di sini digambarkan bahwa banyak sekali produk-produk dunia dan Indonesia yang sudah menjadi bagian daripada supply chain dunia dan dibuat di Indonesia. Nah, bukan saja di antara Indonesia, Pindad, sepatu On Cloud, Kopiko, tapi juga di seberang sana dipakai oleh Tesla, Airbus, Kia, sampai kepada IKEA dan juga yang lain-lain.
Nah, tujuan kami Pak Presiden, di dalam data yang kami buat, teknologi platform yang kami bekerja sama dengan berbagai macam pihak, kami melihat bahwa dalam setahun kurang lebih 300 miliar dolar terjadi sebuah ekspor. Di mana di dalamnya, di sini ada sekitar 60 miliar dolar datang dari batu bara, stainless steel, dan juga kelapa sawit. Tapi 240 miliar dolarnya itu adalah yang lain, di mana di dalamnya terdapat kotak-kotak kecil yang kalau dipencet itu adalah supply chain dan juga para anggota Kadin yang ada di sini, Pak. Jadi tugas kami ialah bagaimana meningkatkan pembelian dari klien yang ada pada saat ini dan meningkatkan kapasitas daripada para produsen yang ada di Indonesia. Buku ini dibuat dalam 3 bahasa, baik Indonesia, Inggris maupun Cina. Dan mudah-mudahan angka ini kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kementerian, terutama Kementerian Perdagangan untuk memastikan datanya baik, supaya juga bisa mungkin membantu pemerintah untuk mengetahui berapa besarnya sebenarnya nilai ekspor Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terakhir kami ingin menyampaikan di penutup kami bahwa ekonomi Indonesia sudah tumbuh selama 20 tahun 5%. Tapi kita ketahui bahwa untuk bisa naik kelas melewati middle income trap, kita mesti bertahap menuju 8%. Dan kami melihat apabila kita bekerja sama, ini suatu hal yang mungkin sekali dilakukan. Dan kami juga mencatat Pak, bahwa upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penguatan daripada program-program yang ada sangat positif dan diterima oleh pasar dan bisa dilihat daripada hasil daripada reaffirmation dari rating-rating yang kita lihat dari lembaga dunia. Kami juga melihat bahwa upaya Danantara bukan saja untuk menjadi garda terdepan, tapi menjadi suatu lembaga yang crowding in atau membawa juga kesempatan kerjasama dengan bermacam pihak, dan Kadin tentu sangat siap untuk bersama-sama lembaga Danantara tersebut. Kedepannya Pak Presiden, kami berharap bahwa Kadin bisa bekerja sama dan bahu-membahu dengan pemerintah, dan mudah-mudahan Pak Presiden juga selalu sehat dan bisa memimpin kita bukan saja keluar daripada tantangan ini, tapi juga bisa maju menuju ke 8%. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum Kadin. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Presiden berkenan memberikan pengerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Saudara Anindya Novian Bakri, beserta jajarannya, Wakil Ketua Umum, Koordinator Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah, Saudara Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Koordinator Pangan, Saudara Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri, Saudara James Riyadi. Yang urusan luar negeri dikasih Pak James, supaya ongkosnya berkurang untuk Kadin. Soalnya pakai pesawat sendiri. Wakil Ketua Umum Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudari Karmelita Hartoto.
Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi Energi dan Lingkungan Hidup, Saudara Bobby Gafur Umar. Wakil Ketua Umum Koordinator Sosial, Saudari Diah Anita Prihapsari. Wakil Ketua Umum Koordinator Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan, Saudari Shinta Wijaya Kamdani. Wakil Ketua Umum Koordinator Politik dan Keamanan, Saudara Bambang Susatyo. Wakil Ketua Umum Koordinator Hukum dan HAM, Sarana dan Prasarana, Saudara M. Aziz Samsudin. Masih urus itu, kriket masih. Ada harapan enggak? Hobinya sama soalnya. Wakil Ketua Umum Koordinator Pembangunan Ekspor, Saudara Juan Permata Adoe. Juga hadir di sini mewakili asosiasi-asosiasi yang hadir, terutama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Saudari Sinta Wijaya Kamdani. Boleh merangkap jabatan? Enggak? Boleh. Sesuai ADRT enggak? Itu coba dicek. Nanti digugat ke MK enggak? Saudara-saudara sekalian, Kepala Badan Ekosistem Digital, Saudara Firly Ganinduto. Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu, Saudara Budiarsa Sastrawinata. Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Saudara Titi Khoria. Satgas Makan Bergizi Gratis, Saudara Chandra Tirta. Wah, ini penting ini, coba ya. Siapkan kantor khusus di istana itu. Satgas Kesehatan, Saudara David Utama. Saudara David. Kadin daerah. Saya bacakan satu-satu ya, nggak apa-apa kan? Waktu kan longgar kan? Nggak dibatasi ya? Nggak. Saskap izinkan. Aku diatur-atur. Ketua Umum Kadin Bangka Belitung, Saudara Richie Glenn Yapranadi. Ketua Umum Kadin Bali, Saudara Imade Ariandi. Lo masih di Golkar? Ini aku lihat Golkarnya banyak banget. Enggak apa-apa. Oh. Kau dulu Kadin juga kau ya? HIPMI. Ketua Umum Kadin Bengkulu, Saudara Yoga Mirza Pratama. Caretaker Kadin Gorontalo, Saudara Yuliandri Darwis. Terima kasih. Ketua Umum Kadin Jambi, Saudara Usman. Terima kasih. Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Saudara Almer Faik Rusdi. Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Saudara Hari Nuryanto Sudiro. Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Saudara Haji Adik Dwi Putranto. Terima kasih. Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat, Saudara Arya Rizky Darsono.
Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, Saudara Haji Rahmat Nasution Hamka. Ketua Umum Kadin Kalimantan Timur, Saudara Putri Amanda Nura Madani. Minum kopi sebentar ya. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden, jadi brand ambassador untuk industri kopi Indonesia. Biar dapat supply kopi terus-menerus. Ternyata minum kopi itu berdasarkan riset itu memperpanjang umur. Ya. Menurut research itu kurang lebih 17%. Perpanjangan itu 17 sampai 20%. Wah, yang punya perusahaan kopi senang semua. Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara, Saudara Kilit Laing. PLT Ketua Umum Kadin Lampung, Saudara Romi Junanto Utama. Ketua Umum Kadin Maluku Utara, Saudara Muksin Talib. Ketua Umum Kadin NTT, Saudara Bobby Lianto. Bobby kalau nggak salah Gerindra ya, bukan? Ketua Umum Kadin Papua, Saudari Jakliana Joku. Ketua Umum Kadin Papua Barat, Saudari Suryati Faisal. Caretaker Kadin Papua Selatan, Saudara Widianto Saputro. Ketua Umum Kadin Rio, Saudara Masuri. Ketua Umum Kadin Sulawesi Barat, Saudari Zanet Raudatul Janah. Ketua Umum Kadin Mamuju Tengah, Saudara Fajri Kadri Taslim. Ketua Umum Kadin Sulawesi Selatan, Saudara Haji Andi Iwan Darmawan Aras. Saya kira sudah ya semua ya daerah ya. Ya ini banyak sekali wakil-wakil ketua umum. Saya tidak sebut tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau enggak ini ada total ada 112 wakil ketua. Baik saudara-saudara, saya hari ini didampingi beberapa menteri, ya, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian, Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian, Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara Marwar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasiar Lee, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Saudara Maman Abdurrahman,
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Saudara Hasan Nasbi. Kepala Badan Pengaturan BUMN, Saudara Doni Oskaria. Sekaligus COO dari Danantara, ya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Muhammad Kodari. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Todotua Pasaribu. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI Purnawirawan Didit Herdiawan. Sekretaris Kabinet RI Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya. Chief Technology Officer Danantara Profesor Sigit Puji Santosa. Menko Perekonomian sedang izin di luar daerah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Saudara Rosan Perkasa Ruslani ada tugas ke luar negeri. Jadi saudara, tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, berkah, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, kepada bangsa kita, juga atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul hari ini di Istana Negara ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di sini. Waktu saya dilaporkan bahwa Kadin ingin datang, saya bilang ini sangat penting dan saya prioritaskan untuk menerima saudara-saudara. Saya memandang bahwa usaha nation building, usaha pembangunan bangsa adalah satu proses yang sangat panjang. Maaf, saya tidak sebut Menteri Koperasi tadi. Oh, sorry. Sorry, Menteri Koperasi Saudara Ferry Juliantono. Sorry. Aku lihat mukanya ada di situ. Sorry. Aku tadi slip. Minta maaf ya. Masalah nation building, masalah pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang, sangat berat. Dan dalam proses ini sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya, bahkan dari agama, bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Karena itu nation building memerlukan kekuatan dari bangsa itu untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu.
ini adalah masalah sejarah. Kita tinggal belajar dari sejarah. Ya. Dalam sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal. Bangsa yang gagal disebut failed state. Ya. Failed state, negara gagal. Punya sumber daya tapi gagal. Apalagi tidak punya sumber daya dan tidak punya kelebihan-kelebihan lain. Yang terutama yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Ini semacam matriks. Ini semacam apa ya? Ini kalau AI kan ada data yang dikumpulin. Tinggal kita buka saja. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus. Jadi saya sangat terima kasih. Saya sangat gembira, saudara-saudara. Dari awal pemerintah yang saya pimpin, saudara menunjukkan niat ingin bekerja sama dan ingin berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara. Pembangunan bangsa adalah usaha besar, di mana untuk awalnya memang, bukan awalnya, dasar sebetulnya adalah masalah yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Masalah perut adalah ekonomi. Paling dasar, Anda sudah tahu, kalau saya bicara, udah berapa puluh tahun, pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah, kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan. Di luar dugaan banyak orang, bahkan banyak yang tidak percaya sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, ini adalah hasil real. Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia. Dan ini prestasi, bukan prestasi yang gampang. Bukan prestasi yang gampang. Ternyata swasembada pangan baru kita alami hanya beberapa tahun, sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kita mencapai itu. Kita masih menghadapi, yang saya waktu pertemuan pertama kita di awal pemerintahan saya, saudara datang ke saya pun saya sudah di mana-mana saya sudah warning, bahkan sebelumnya pun saya sudah warning, hati-hati. Situasi
dunia sesuai situasi geopolitik sudah sangat-sangat rawan. Sangat-sangat rawan. Di mana-mana terjadi perang. Dahsyat. Di kontinen, di benua Eropa, perang besar. Perang besar ini di Ukraina ini sudah lebih lama dari Perang Dunia Pertama. Ini mungkin akan lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua mulai September 1939. Habis itu 40, 41, 42, 43. Habis itu pertengahan Mei 45. Jadi 5 tahun. Atau 4 tahun setengah. Perang Ukraina mulai tahun 22, ya. 22, 23, 24, 25, sudah masuk 26. Mungkin perang Ukraina lebih lama dari Perang Dunia Kedua juga. Jutaan sudah korban, dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh kemana-mana. Kepada harga pangan, harga BBM, dan sebagainya. Belum selesai perang Ukraina, situasi di Gaza, di Lebanon, di Timur Tengah meletus, lebih parah lagi. Di Teluk, di Selat Hormuz, Iran, sampai sekarang belum selesai. Dan kemungkinan akan juga cukup lama. Bahkan bahaya perang nuklir tidak bisa kita remehkan, baik di Ukraina maupun di Timur Tengah. Kita pun yang kita tidak duga-duga, yang kita anggap ASEAN adalah zona perdamaian, terjadi perang. Di Myanmar berkecamuk perang saudara dengan belasan atau puluhan milisi-milisi bersenjata didukung oleh negara-negara lain. Sahabat-sahabat kita Thailand dan Kamboja juga pertempuran yang juga masih penuh dengan ketegangan. Kita terus berusaha untuk mendukung upaya-upaya perdamaian. Dan ketegangan-ketegangan di tempat lain. Kita bersyukur bahwa negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Dan kita sadar, dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik, bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangga yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor. We want to be a good neighbor. Saya berusaha memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Saya berusaha untuk rekonsiliasi. Saya berusaha untuk memberi pendekatan. Ya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, warisan, pertikaian perbatasan dari zaman kolonial ratusan tahun seolah-olah
diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai. Kadang-kadang tidak ringan, karena ada pihak-pihak yang ya istilahnya mungkin mau menang sendiri sepihak. Tapi tetap saya sadar bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar. Karena itu kita juga harus lebih arif, kita harus lebih sabar, kita tidak boleh diprovokasi. Ya, jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya kemana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan. Kita baik sama Amerika Serikat. Tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang. Ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita. Sama PNG kita baik. Saudara-saudara. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak. Jadi saudara-saudara, ini situasi global. Situasi global sangat rawan. Tapi tidak ada gunanya kita panik. Tidak ada gunanya kita ketakutan. Tapi juga membuat kita harus lebih sadar, bertindak, berkata, bertutur kata, harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Dan kita waspada, karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya. Hukum manusia, hukum alam, ya, kekayaan menimbulkan iri. Kita selalu menjadi sasaran ratusan tahun. Selalu masalahnya itu komoditas. Kalau tahun 1500-an, 1600-an, itu rempah-rempah menjadi komoditas krusial, kritikal. Kenapa? Belum ada kulkas, belum ada refrigeration,
Jadi kalau mau punya angkatan laut yang kuat, kapal mau berlayar 2 minggu, dia perlu rempah-rempah supaya makanan itu tidak busuk. Dan dia butuh kayu-kayu yang cocok untuk di laut. Ada di Nusantara ini. Jadi mereka semua cari kita, Nusantara ini, untuk rempah-rempah dan untuk kayu. Karena angkatan laut waktu itu kapal-kapalnya dari kayu. Untuk jadi superpower, angkatan laut harus sangat kuat. Dulu nggak ada pesawat terbang. Nah, ini yang kita tidak sadari, atau kita sadari tapi kita mungkin nggak mau belajar. Jadi, saudara-saudara, ini bisa juga dikatakan the curse, ya, orang yang diberi atau negara ataupun kawasan di bumi yang diberi sumber alam yang begitu kaya sering menjadi sasaran. Kenapa ribut di Timur Tengah? Timur Tengah banyak gas, banyak minyak, dan banyak mineral-mineral lain. Berkecamuklah perang sudah ratusan tahun di situ. Saudara-saudara, jadi Diveda et Impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah, itu nyata. Diveda Impera nyata. Jadi saudara-saudara, ini saya dengan panjang lebar saya tekankan kembali ke saudara karena apa yang kita bahas sedang terjadi di depan mata kita. Tiap sore, tiap malam kita lihat dalam berita-berita eskalasi. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.